Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurfadina. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPBJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu mereka bergerak. Gerak pada tumbuhan akan terikat pada satu tempat sehingga gerak yang dihasilkan untuk merespon stimulus dari lingkungan sekitar dengan melakukan perintah pada bagian organ penyusun pada tumbuhan itu sendiri. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gerak seismonasti, kedua gerak niktinasti, dan ketiga gerak geotrofisme. Gerak seismonasti. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan sentuhan atau getaran dan bersifat tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Di sini contoh paling terkenal dari gerak seismonasti adalah pada tumbuhan putri malu. Saat disentuh atau digoyang, daun-daunnya akan mengatup dan turun sebagai reaksi terhadap rangsangan tersebut. Langkah percobaan gerak seismonasti yang dilakukan pada sentuhan pelan atau sentuhan halus. Reaksinya, daun menutup dengan sangat lambat. Kita tunggu tumbuhan putri malu terbuka kembali dan dihitung menggunakan stopwatch. Lama waktu daun putri malu terbuka kembali adalah sekitar 5 menit 7 detik. Sedangkan saat dilakukan sentuhan sedang, reaksi daun putri malu menutup dengan kecepatan sedang pula. Lama waktu tumbuhan putri malu terbuka kembali adalah sekitar 6 menit 3 detik. Lalu yang ketiga, dengan sentuhan kasar. Reaksinya daun menutup dengan sangat cepat. Lama waktu tumbuhan putri malu untuk terbuka kembali adalah sekitar 7 menit 10 detik. Selanjutnya ada gerak niktinasti. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan cahaya, terutama gelap dan terang. Namun, arah geraknya tidak tergantung dari arah datangnya rangsangan. Contoh paling umum dari gerak ini adalah menutupnya tanaman putri malu pada saat malam hari dan membukanya kembali pada saat siang hari. Langkah percobaan gerak niktinasti pada tanaman A yang dibiarkan terbuka dan terkena cahaya sinar matahari. Tanaman A dibiarkan terbuka dan terkena cahaya sinar matahari, sedangkan tanaman B dibiarkan tertutup dan menghindari cahaya matahari. Setelah 30 menit, tanaman putri malu B tertutup dikarenakan tidak adanya sinar matahari yang masuk atau tidak adanya cahaya di dalam kardus tersebut. Lalu selanjutnya gerak geotrofisme. Apa itu gerak geotrofisme? Gerak geotrofisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Terdapat dua jenis gerak geotrofisme. Yang pertama, geotrofisme positif, yaitu akar tumbuh ke arah pusat bumi karena tertarik oleh gravitasi. Yang kedua, ada geotrofisme negatif, yaitu batang tumbuh menjauhi pusat bumi, melawan gravitasi. Langkah percobaan pada gerak geotrofisme negatif adalah: pertama, saya mulai menyiapkan biji kacang tanah untuk ditanam. Saya mengambil sekitar segenggam biji dan merendamnya dalam wadah yang berisi air. Beberapa di antara biji yang direndam ada yang mengapung. Namun, dalam praktikum kali ini, biji yang akan saya gunakan adalah biji yang tenggelam, karena itu merupakan tanda bijinya bagus. Lalu, saya rendam biji tersebut semalaman. Langkah selanjutnya, saya menyiapkan beberapa gelas plastik bekas, lalu membersihkannya hingga tidak ada sisa-sisa kotoran dan air. Setelah bersih, saya lubangi bagian bawah gelas plastik dengan menggunakan paku atau benda tajam lainnya untuk membuat drainase, agar kelebihan air tidak menggenang. Selanjutnya, saya memberikan label pada setiap gelas plastik. Cara peletakannya, pot B secara horizontal atau arah mendatar, sedangkan pot A dibiarkan berdiri secara vertikal. Lalu saya menyiapkan media tanam, yaitu tanah. Kemudian saya tanam biji kacang tanah pada pot tersebut. Tiap pot saya tanami 3 biji kacang tanah. Lalu pot tersebut saya tutup kembali dengan media tanah secara merata. Disiram menggunakan air secukupnya untuk menjaga kelembaban dan selanjutnya diletakkan di arah yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung. Pada hari kedua pengamatan tidak ada perubahan yang terlihat. Di hari ketiga, pot A tetap lembab, namun belum ada tanda-tanda pertumbuhan.
sedangkan pot B, permukaan tanah sedikit terangkat. Pada hari keempat, pot B, tunas mulai muncul dari permukaan tanah. Tunas muncul kurang lebih 1 cm di atas permukaan tanah. Di hari kelima dan keenam, tunas tetap tumbuh namun belum muncul daun. Dan di hari ketujuh pada pot B, tunas tampak lebih tegak namun daun belum muncul. Sedangkan pada pot A sampai hari ketujuh tidak adanya tanda-tanda pertumbuhan. Kondisi ini diduga disebabkan oleh tekstur tanah yang terlalu padat sehingga menghambat proses penetrasi akar dan muncul tunas di permukaan media tanah. Demikian pembahasan saya mengenai praktikum kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.